Oke, terima kasih atas pemaparannya Mas Catur. Eh, jadi kita udah mendengarkan pemaparan dari ketiga pembicara kita kali ini. Mengingatkan kembali kepada teman-teman yang mau bertanya, silakan klik tombol raise hand yang ada di pojok kanan atas. Raise hand itu yang mana? Yang gambarnya ada semacam tangan itu, kalau nggak salah warna hitam gitu ya. Gambarnya nanti diarahin aja kursornya, di situ ada tulisannya raise hand, nanti diklik. Setelah itu akan ada notifikasi ke saya bahwa Anda akan bertanya. Setelah itu videonya, jika sudah gilirannya, nanti teman-teman videonya dan suaranya akan saya aktifkan gitu. Ya, terima kasih Mas Catur. Ini selanjutnya untuk Pak Surya dan Mas Zaki, videonya akan saya aktifkan kembali. Oke. Ya. Ya, Pak Surya, Mas Zaki, dan Mas Catur, ini sudah ada beberapa teman-teman kita yang akan bertanya. Yang pertama adalah Mbak Laras. Untuk Mbak Laras, saya aktifkan videonya, Mbak. Namun sebelumnya sambil menunggu loadingnya Mbak Laras, dari Pak Surya maupun Mas Zaki, tadi informasi yang didapatkan dari Mas Catur bisa diterima dengan baik ya. Soalnya di saya agak putus-putus, tapi secara umum masih bisa. Bisa. Gimana Pak? Oke, siap. Secara garis besar dapat. Ya. Oh ya, untuk ketiga pembicara ini ada beberapa request dari teman-teman yang ada di chat. Boleh kan nanti slide-nya di-share ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa ada dapat bahan untuk referensi gitu. Ya, saya nggak perlu. Oh, perlu Pak? Ya, mau Pak. Boleh, silakan. Atas yang baru harusnya ada. Fotonya Pak? Iya Pak. Fotonya gitu. Mas lagi nggak apa-apa ya, nanti di-share setelah ini. Oh ya, oke. Ya, Iya, silakan. Nggak apa-apa, Pak lagi. Ini kalau saya nanya ke Pak ini Pak Surya oke, gimana? ini Atau sepertinya loadingnya Mbak Laras agak lama, silakan Mas gimana Zaki. Mas Hakim? Iya, Pak Surya, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya dari teman-teman S1 juga. Mereka menanyakan tadi Mas Catur sudah sedikit menyinggung masalah beasiswa S1 karena untuk ke Perancis ini ternyata beasiswa S1 bisa dibilang hampir nggak ada. Kita nyari teman-teman juga usaha nyari nggak ada. Waktu sebelumnya ada beasiswa unggulan, itu pun lebih diprioritaskan untuk master dan sangat sulit lah untuk mahasiswa S1 ini untuk dapat beasiswa pada bentuk pelajar ini untuk S1-nya. Mungkin Pak Surya bisa menjelaskan atau gimana agar para mahasiswa S1 ini punya kesempatan juga mendapatkan beasiswa di Prancis gitu, karena jujur untuk masalah biaya hidup pun juga di Prancis pun ya kita tahu emang biaya hidupnya nggak murah, walaupun sekolahnya di sini murah, mungkin setahun cuma 5 juta rupiah kok dirupiahkan. Tapi kalau misalnya ada beasiswa mungkin mahasiswa pun jadi lebih termotivasi gitu Pak, untuk lebih oke, ternyata enak juga dapat beasiswa ini, terus jadi mungkin secara mungkin efeknya jadi lebih semangat buat kuliah gitu, karena dia tahu ini yang bayarin negara, jadi lebih tanggung jawab dan mungkin jadi seperti itu Pak. Ya, saya juga kaget sebetulnya. Jadi kemarin ini saya juga, saya coba menelusuri data mahasiswa yang ada di Prancis. Yang pertama, sejujurnya mengatakan bahwa saya kesulitan menemukan data itu, tapi begitu berkumpul data yang ada, saya menghubungi juga Kementerian Pendidikan Prancis. Saya kumpulkan data, ternyata hampir mungkin sepertiga lebih, setengahnya kali ya, itu ternyata S1 dan
dibiayai sendiri pribadi gitu loh. Saya juga tidak pernah memikirkan S1 ini dulu. Waktu saya S3 dulu saya memang tidak terlibat S1, tidak, maksudnya tidak berinteraksi dengan teman-teman yang ada di S1 waktu itu. Kaget ternyata memang biaya beasiswa itu kebanyakan digunakan untuk S2 dan S3. Setelah itu kemudian saya komunikasi dengan itu, saya bertanya hal yang sama. Kenapa teman-teman S1 di Prancis itu tidak mendapatkan beasiswa S1? Nah, salah satu jawaban yang saya dapat pada waktu ini kan menyangkut kebijakan ya, kebijakan pemerintah. Ternyata mereka pada saat itu yang diutamakan adalah transfer ilmu. Transfer ilmu ini itu lebih difokuskan kepada transfer riset. Nah, mungkin ini terkait dengan eranya agak berbeda. Jadi pada zaman eranya Pak Habibie dulu, itu terbalik, Mas. Yang difokuskan justru adalah mahasiswa S1. Seperti yang dikatakan tadi, masuk IUT, masuk ke BTS dan sebagainya itu malah dikirim besar-besaran dan didanai. Nah, begitu era Habibie habis, gitu, itu diganti dengan era selanjutnya yang lebih difokuskan kepada transfer ilmu dan riset, dan akhirnya yang didanai itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang memang terlibat riset. Nah, riset itu hanya ada di S2 dan S3. Gitu. Nah, yang sekarang ini, nah mungkin kita bisa berharap banyak di Pak Anies Baswedan sekarang, kemarin sebelum saya kesini, itu saya ketemu, dan fokusnya sekarang adalah untuk itu pendidikan tengah. Jadi kalau kita lihat piramida pendidikan itu, yang atas adalah S3, kemudian ada S2, yang tengahnya ini S1, justru itulah sekarang menjadi bangunan katanya. Gitu. Nah, kalau memang itu menjadi landasan, saya berharap memang siswa S1 itu makin lama makin banyak. Tadi saya sempat ketemu dengan, ini agak panjang sedikit karena tadi memang saya ke Kementerian Pendidikan dan Pendidikan, termasuk pendidikan tinggi di Prancis. Mereka juga ternyata fokus kepada pendidikan S1. Jadi S2, S3 ini bukan dilupakan, tetapi karena sekarang mereka butuh tenaga kerja yang lebih cepat, fokus di S1, maka nantinya pengembangan pendidikan itu juga S1. Dan ini mereka tawarkan Indonesia, dan saya kira nanti saya harus sampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa sudah saatnya sekarang kita juga harus memfokuskan diri kepada pendidikan S1. Implikasinya adalah beasiswa. Saya hanya menebarkan harapan, gitu ya. Ini karena bukan saya pemegang dan ini akan saya sampaikan jabatan. Baik, terima kasih Pak. Mas Hakim, ini ada lagi saya bertanya beberapa, gimana? Boleh saya langsung lontarkan semua atau saya nunggu audiens yang lain? Oke, ini masih nunggu loadingnya Mbak Laras. Mungkin Mbak Laras bisa diketikkan pertanyaannya ya. Sambil menunggu Mbak Laras, silakan Mas Haris satu pertanyaan lagi. Oke, ini sebenarnya ada beberapa, tapi oke. Jadi gini Pak Surya, banyak juga dari mahasiswa PPI di sini, ada juga yang ketika dia untuk mencari tempat tinggal Pak. Jadi bukan hanya untuk S1, tapi juga ada yang S2, yang mungkin notabene bisa dibilang tidak beasiswa. Ketika untuk mencari tempat tinggal, di sini banyak mahasiswa kesulitan dengan garong, Pak. Jadi untuk menyewa satu rumah atau suatu bangunan kamar, itu kita butuh orang yang bisa menggaransi kita dalam artian, oke, saya bisa ngejamin anak ini tinggal di sini, jadi kalau ada bayaran yang nggak bayar bisa saya menjamin gitu. Dan kita sebagai mahasiswa di sini kekurangan membutuhkan itu Pak. Jadi kayak banyak teman-teman kesulitan karena contohnya misalnya di Paris ya, untuk nyari rumah dia akan mencari penjamin ini atau garong ini yang dengan pemasukan gajinya itu misalnya 3 kali lipat dari harga rumah tersebut. Ada yang bisa 6 kali lipat, ada yang 4 kali lipat tergantung. Dan taktiknya pun ada ketika kita punya ini cukup krusial ya, garongnya lebih dari tinggal dan banyak, dan jujur kita di sini di Prancis ini mungkin teman-teman yang sudah dari kuliah dan sudah sampai bekerja di sini, selesai kuliah lalu bekerja di sini belum begitu banyak Pak. Dan ketika kita mau minta teman kita atau ada mahasiswa, ada orang Indonesia untuk jadi garong kita pun nggak semudah itu karena
mungkin kita baru kenal atau jadi kita belum tahu kitanya seperti apa, jadi penjamin ini belum percaya gitu ketika apakah saya bisa ngejamin anak ini atau enggak. Jadi masih kesulitan Pak sebagai mahasiswa di sini kita untuk mencari garong. Mungkin saya nggak tahu, mungkin di sini ada peran KBRI yang bisa intervensi lah, dalam artian membantu, mungkin bukan bilang menjadi garong atau mencarikan ketika mencarikan solusi ketika ada mahasiswa yang mencari tempat tinggal, karena untuk tempat tinggal ini cukup krusial Pak, karena kita harus butuh perpanjang masalah titre de séjour, izin tinggal di sini itu butuh tempat tinggal ini dan sangat-sangat penting. Dan ini banyak sekali teman-teman ada keluhan lah, dan tadi beberapa teman pun juga nitip ke saya, Zak tolong ini disampaikan Pak. Dan ya untuk mencari magang pun juga di Prancis ini untuk S1 terutama ada yang cukup sulit Pak. Jadi masalah yang ambil teknik, ambil fashion, ambil mungkin literatur bahasa atau apa, kita kesulitan untuk, mungkin kita linknya kurang Pak, dalam artian network kita kurang jadinya. Dan di sini jujur di Prancis juga Bapak tadi sebelumnya pernah menjelaskan bahwa kita di underestimate sama orang-orang Prancis, dan saya juga merasakan itu di kelas. Saya juga kadang-kadang ada sedikit dirasisin sama guru, tapi ya dianggap remeh lah. Dan ini ketika untuk mencari magang pun juga mungkin banyak perusahaan lebih memprioritaskan orang Prancisnya sendiri gitu. Ya ini mungkin salah satu keluhan juga dari teman-teman. Mungkin Pak Surya selaku atas pendidikan juga bisa turut membantu. Kalau untuk dari segi magang pun juga mungkin bisa link-link atau network-network yang bisa kita kontak untuk cari magang gitu Pak. Oke, berarti bisa saya simpulkan yang pertanyaan yang untuk kedua ini ya, ada dua pertanyaannya. Masalah garong sama stas Pak. Garongnya untuk cari sama di sedikit tambahan, maaf Mas Hakim, sama tadi ada teman juga yang pakai kerudung Pak, karena dia muslim. Oh iya. Ketika pakai kerudung di sini terus mencari magang pun jadi kayak agak lebih dipersulit gitu. Apalagi juga yang ngambilnya fashion, jadi agak sedikit mungkin diskriminasi atau apa. Ya ini ya satu keluhan itu untuk mencari magang ya Pak. Berarti garong sama stas gitu ya. Dan oh iya Pak, mungkin satu masukan. Kebanyakan teman-temannya nggak dapat stas itu justru balik ke Indonesia gitu Pak, stasnya justru. Dan saya rasa ada satu faktor yang hilang, bahwasanya kalau misalnya kita stas di sini kan kita bisa tahu kulturnya orang-orang Prancis secara khusus itu gimana kerjanya. Tapi kalau misalnya magangnya di Indonesia, saya rasa hal itu akan hilang gitu Pak. Ya. Ya Pak, silakan ditanggapi.